Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026. Kita akan melanjutkan kembali apa yang saya sudah bicarakan 2 minggu terakhir ini, yaitu tentang iman yang berani di tengah tekanan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa kiranya kita semua tetap selalu penuh semangat dan penuh sukacita di dalam kita melayani Tuhan. Nah, mari sama-sama membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, masih sambungan yang dari minggu lalu ya saudaraku, karena memang di pasal 4 ini ya banyak, ada beberapa perikop ya yang saya sudah boleh bagikan, dan hari ini untuk seri yang ketiga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Ya. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita tahu sewaktu Petrus dan Yohanes ya dibawa ke mahkamah agama, dan kemudian mereka dilepaskan, mereka datang kepada teman-temannya, kepada rasul-rasul yang lain, dan mereka bercerita apa yang mereka alami. Kita tahu, sudah saya sampaikan dalam 2 seri yang terdahulu. Nah, ada satu bagian yang penting yang menjadi catatan luar biasa di dalam ayat yang ke-31. Bagaimana setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil Tuhan. Itulah kehidupan yang dialami oleh orang percaya mula-mula. Dan menjadi pemikiran saya, saudara-saudaraku, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir semoga kiranya keberanian itu setiap kita miliki selalu. Kita memohon kepada Tuhan, ya, keberanian untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Karena kita tahu bahwa dunia ini semakin hari akan menuju kepada kegelapan, menuju kepada kehancuran. Banyak orang yang hidupnya sembrono, kita lihat banyak orang hidupnya berdosa, bersalah. Kita tidak bermaksud untuk menghakimi atau menuduh, tetapi kita melihat keadaan di sekitar kita, saudara-saudaraku, ya, kejahatan yang begitu besar, begitu banyak. Dan di tengah-tengah situasi seperti begini, harus ada orang-orang percaya yang untuk berani mengingatkan setiap orang untuk hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, kita tahu bersama di masa lalu, tekanan dan ancaman yang dialami oleh orang percaya tidak membuat mereka mundur sedikit pun atau mundur selangkah pun. Justru mereka lebih sungguh-sungguh, lebih berani, lebih kuat dan lebih bergairah untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang telah saya baca tadi, mereka pun memiliki gaya hidup yang sehati dan sejiwa. Mereka punya gaya hidup yang sejati dan sejiwa.
saling sepenanggungan satu sama lain. Saling sepenanggungan satu sama lain. Dan pastinya tentu Tuhan sangat berkenan dengan kehidupan orang percaya yang seperti ini. Ini harus ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sebelum saya masuk untuk beberapa poin penting pada pagi hari ini, ya, bahwa firman Tuhan awal ini yang saya baca ini, saya merasa kita harus jadi orang yang penuh sepenanggungan. Kita care, peduli, empati dengan kesusahan atau penderitaan orang lain, saudara-saudaraku. Jangan kita menutup mata kita, menutup hati kita untuk tidak melihat kesusahan atau penderitaan orang lain. Mungkin barangkali kita tidak punya kemampuan besar, kita tidak punya uang yang banyak untuk menolong orang. Tapi setidak-tidaknya, saudara-saudaraku, doa kita itu pasti didengar oleh Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh buat orang-orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Nah, saudaraku, hari ini ada 4 hal yang saya akan bagikan bagi kita dengan konteks ayat firman Tuhan ini, ya, cara hidup jemaat. Mari kita akan lihat satu persatu. Saya mulai lagi kembali dari ayat yang ke-32. Yang pertama, ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Yang pertama, saudara-saudaraku, kesatuan hati dan jiwa yang radikal. Yang pertama, kesatuan hati dan jiwa yang radikal. Kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati dan jiwa. Ini karya siapa? Ini karya Roh Kudus. Kita tidak tahu latar belakang mereka secara pasti, tapi tentu mereka punya kebiasaan-kebiasaan, punya cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah hari Pentakosta, setelah pelayanan rasul-rasul, khotbah Petrus, mereka menjadi orang yang percaya, mereka sehati dan sejiwa. Dan mereka, saudara-saudaraku, kelompok orang ini dalam terjemahan The Message yang saya baca, dalam terjemahan The Message, mereka menekankan bahwa kelompok ini, kelompok orang percaya ini, disebut hidup dan bernafas bersama. Dalam tanda petik, hidup dan bernafas bersama. Wow, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ya, bagaimana orang percaya pada waktu lalu. Bahkan, kalau saya baca kembali, kita baca firman Tuhan ya, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, harta benda tidak lagi dipandang oleh mereka sebagai pencapaian individu. Suatu kebanggaan bagi mereka. Tidak. Mereka memandang itu sebagai anugerah yang harus dipakai, digunakan bersama-sama. Kesatuan ini, kalau saya katakan ini bukan sekedar teori, saudara-saudara, melainkan ikatan batin yang sangat kuat. Haleluya, saudara-saudara. Miliklah ini, Bapak Ibu. Kesatuan hati dan jiwa yang radikal. Kalau saya boleh tambahkan dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-133, saudara-saudaraku. Kita buka bersama Mazmur pasal 133. Mari buka bersama dengan saya Mazmur 133. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu,
Inilah contoh gambaran yang sangat jelas tentang persaudaraan yang rukun. Yang pertama tadi saya katakan, kesatuan hati dan jiwa yang radikal. Jiwa yang tidak diikat oleh harta benda yang mereka miliki atau mereka punyai. Tetapi justru harta benda itu tidak lagi dipandang sebagai pencapaian individu oleh mereka, melainkan suatu anugerah, berkat Tuhan yang harus digunakan bersama. Kesatuan ini bukan sekedar teori, saudaraku. Benar-benar ikatan batin yang sangat-sangat kuat. Saudara, saya hanya bisa berkata, kalau kita bersatu, maka berkat Tuhan pasti akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua kita kembali dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat 33 saya baca buat kita semua. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang kedua, saudaraku, kuasa kebangkitan sebagai sumber kasih. Saya ulangi, kuasa kebangkitan sebagai sumber kasih. Persekutuan yang luar biasa ini, saudara-saudaraku, tidak terjadi karena paksaan. Tidak terjadi karena paksaan. Ayat 33 ini menegaskan bahwa para rasul bersaksi dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul bersaksi dengan kuasa yang besar tentang kebangkitan Yesus. Berani sekali, sungguh luar biasa. Dan kasih karunia Allah yang luar biasa melimpah di antara mereka. Itu yang memampukan mereka hidup dalam kehidupan ini. Saudara, saya walaupun tidak catat, tapi saya ingin membagi ayat firman Tuhan dari apa yang kami dapat tadi malam, saudara, dengan bincang-bincang dengan saudara kami. Yuk kita buka Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-8. Saya tidak baca dari awal, tapi saya langsung aja dalam ayat yang ke-8. Atau lebih baik mulai dari ayat 5 ya, saudara. Ayat 5 ya. Kejadian 6 ayat 5. Karena saya tidak catat di catatan saya, tapi ini mendorong saya untuk melengkapi poin yang kedua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Kalau orang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, itu sesuatu hal yang sungguh sangat istimewa. Saya katakan itu sangat ajaib. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, mendapat satu kasih karunia. Nah, kembali kalau ayat 33 dari Kisah Rasul pasal 4 ini, saudara-saudaraku, ya, bagaimana ayat ini menegaskan rasul-rasul itu bersaksi dengan kuasa yang besar tentang kebangkitan Yesus dan kasih karunia Allah yang luar biasa melimpah atas mereka. Wow. Saudara, jangan kehilangan kasih karunia dalam hidup kita. Minta selalu kepada Tuhan. Ya, saya tahu dalam hidup ini seringkali kita begitu banyak persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi saya mengingatkan sebagai seorang hamba Tuhan, jangan lemah untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan.
karena dialah sumber kasih karunia Tuhan. Saya percaya kehidupan orang percaya mula-mula sejak di hari Pentakosta, ya, mereka mengalami kasih karunia Tuhan dengan dipenuhkan hidup oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, cinta kasih yang radikal lahir dari kesadaran mereka. Saya ulangi ya, cinta kasih yang radikal lahir dari kesadaran mendalam akan pengorbanan dan kasih karunia Kristus. Cinta kasih yang radikal lahir dari kesadaran mendalam akan pengorbanan dan kasih karunia Kristus. Saya tambahkan lagi dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita membuka bersama Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudara, merupakan satu cinta kasih yang radikal yang ada dalam kehidupan dia sejak perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya menghendaki untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Ini persis sama yang tadi kita baca. Jadi, saudara-saudaraku, kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang membuat saya dan saudara itu bergairah dalam hidup ini. Ya, karena memang Alkitab katakan dalam Korintus, kalau Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Maka sia-sialah kepercayaan saya dan saudara. Tadi kita sudah melihat Nuh, ya. Kita sudah baca firman Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Dulu belum ada kuasa kebangkitan, tapi masuk dalam perjanjian baru setelah hari Pentakosta. Kuasa kebangkitan itulah yang menggairahkan orang percaya. Dan kuasa kebangkitan itulah yang membuat Rasul Paulus yang dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan, dia hanya berkata, yang kuhendaki hanya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya hanya bisa berkata, luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, apa yang menjadi sumber kasih dalam hidup saudara? Apa? Mari kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang memampukan kita. Memang kadang-kadang saya tahu, saudara, ada keadaan situasi di mana kita mulai rasa jenuh, bosan, ya. Orang bilang pusing, ya. Hadapi keadaan seperti begini, hidup yang seperti begini. Tapi saya mengingatkan terus setiap kita, supaya kuasa kebangkitan Tuhan menjadi sumber kasih, sumber semangat dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 34 sampai ayat 35. Ini untuk poin yang ketiga ya. Ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kepedulian sosial yang praktis. Kepedulian sosial yang praktis artinya kepedulian yang sosial yang dipraktekkan secara tepat, secara utuh, secara presisi, ya, bukan hanya sekedar teori. Nah, saudaraku, penjelasan untuk poin ketiga ini, tidak ada ruang sedikit pun bagi kemiskinan
di dalam jemaat pada waktu itu. Tidak ada ruang. Mereka yang memiliki aset atau harta yang berlebih seperti rumah, ya, tanah atau ladang, dengan sukarela, tanpa paksaan, saudara-saudaraku, dengan sukarela menjualnya, dan hasil penjualan dari aset mereka, mereka serahkan hasilnya kepada para rasul. Mereka serahkan kepada para rasul. Alkitab berkata di sini, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Para rasul mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Mereka hasilnya. Untuk kemudian apa, saudara? Setelah didoakan tentunya pastinya, untuk dibagikan secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing orang pada waktu itu. Inilah adalah wujud nyata dari kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Inilah wujud nyata kepedulian sosial yang sungguh sangat luar biasa. Saya juga mau berkata kepada saudara semua, milikilah hal ini. Jadi saudara, sampai poin yang ketiga ini, apa yang bisa kita ambil? Tentunya kita diajar Tuhan untuk memiliki cinta kasih kepada sesama kita. Haleluya. Ya. Tentunya kita diajar Tuhan untuk peduli dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan, saudaraku, bahwa benarlah hukum Tuhan. Dua hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Dua hukum inilah yang menjadi role model bagi hidup orang percaya di zaman sekarang. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi, Bapak Ibu, milikilah kepedulian sosial yang praktis. Yang keempat, ayat 36 dan 37. Yang keempat, ayat 36 dan ayat 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang menarik ya, di pasal keempat ini diakhiri dengan satu contoh seorang yang bernama Yusuf atau Barnabas. Ya, yang keempat, saudaraku, Yusuf alias Barnabas atau Yusuf Barnabas sebagai teladan. Yusuf atau Barnabas sebagai teladan. Nah, saudara, perhatikan ini. Lukas, penulis kisah para rasul ini, memberikan contoh yang nyata, contoh konkret, melalui seorang Lewi asal Siprus yang dijuluki Barnabas. Barnabas itu artinya anak penghiburan, ya, saudara-saudaraku ya. Dia memberi contoh seorang Lewi. Barnabas ini atau Yusuf ini menjual ladang miliknya. Dan hasil dari penjualan ladang itu, uangnya dia letakkan di kaki para rasul untuk pelayanan. Perhatikan, saudara. Untuk pelayanan. Tindakan dari Yusuf alias Barnabas ini menunjukkan kemurahan hati yang sangat tulus, melambangkan gereja sebagai tempat di mana orang menemukan penghiburan dan pemenuhan kebutuhan. Ya, Yusuf itu atau Barnabas itu artinya anak penghiburan. Ya, perhatikan Yang kedua, kemudian dia menjual ladang miliknya. Uang hasil penjualannya itu dia bawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi saudara-saudaraku, tindakannya ini menunjukkan satu kemurahan hati yang tulus, yang melambangkan gereja sebagai tempat di mana orang menemukan penghiburan dan pemenuhan kebutuhan. Ada dua hal efek atau konsekuensi positif dari apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, yaitu saudara-saudaraku, orang
menemukan penghiburan, dan mengalami pemenuhan kebutuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara, untuk membandingkan ayat yang keempat ini, mari buka satu ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4 sebagai ayat yang terakhir. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bisa katakan amin? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, yang diperbuat oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, termasuk orang yang bernama Yusuf alias Barnabas ini, mereka mencintai Tuhan. Mereka mencintai pekerjaan Tuhan. Mereka menghormati dan mencintai para hamba-hamba Tuhan. Itulah sebabnya setiap hasil dari penjualan aset mereka, uang itu mereka bawa, letakkan di kaki rasul-rasul, ya, saudara, di depan kaki rasul-rasul. Saudara lihat, mengapa? Karena mereka sadar bahwa kuasa kebangkitanlah yang memampukan mereka. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah yang bekerja dalam hidup mereka. Dorongan kuat dari situasi keadaan pada masa itu yang membuat mereka mau sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan kalimat. Konteks ayat-ayat firman Tuhan ini menyoroti komunitas radikal yang digerakkan oleh kasih dan kuasa kebangkitan. Jadi, tolonglah saudara baca kembali di rumah. Filipi 3 yang tadi saya sudah sebutkan, Filipi 3 ayat 10, ayat 11. Bagaimana kuasa kebangkitan itulah yang membuat Paulus menjadi orang yang juga hidupnya sangat radikal di dalam Tuhan. Ya, jemaat mula-mula hidup dalam kesatuan sehati dan sejiwa. Ayo jemaat yang ada di tempat ini, apakah kita mau tetap sehati dan sejiwa untuk maju terus di dalam Tuhan, di mana tidak ada yang menganggap harta sebagai milik pribadi mereka, melainkan saling berbagi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Saudara, inilah gambaran orang percaya pada masa lalu. Ya, gambaran ini harus tetap ada dalam hati dan kehidupan kita. Ayo, kita contoh hidup mereka seperti begitu. Kita perhatikan hidup seperti begitu. Kita punya rasa peduli kepada sesama kita. Tapi kita pun tetap mengasihi Tuhan. Karena itulah yang memampukan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, yang mungkin sepertinya ini adalah seri yang terakhir, saudara-saudaraku, iman yang berani di tekanan, ya, iman yang berani di tekanan sebagai seri yang terakhir, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar